Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Lembaga Diklat Profesi Pengembangan Wirausaha Nusantara Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi workshop survei pasar dengan menggunakan Google Form. Seperti ketahui bahwa survei pasar merupakan bagian dari penelitian. Di LDP itu sebetulnya ada dua, mengenai survei pasar dan survei kepuasan pelanggan. Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan survei pasar. Survei pasar yang program ini memang sengaja didesain untuk keperluan sertifikasi kompetensi, baik pelaksana pemasaran maupun kewirausahaan. Oke, apa yang nanti akan Anda dapatkan ketika mengikuti program ini? Yang pertama, bahwa Anda tentunya nanti akan bisa melakukan survei secara online, ya, secara digital, sehingga pada saat itu juga Anda bisa mendapatkan data, ya, menganalisis data, dan tentunya bisa menyimpulkan, ya, hasil dari survei yang Anda lakukan. Tuh. Dan tentunya yang kedua, manfaatnya adalah ketika Anda nanti sudah melakukan pelatihan ini dan menguasai materi, tentunya ini bermanfaat sebagai syarat untuk mengikuti asesmen, ya, atau uji kompetensi bidang pelaksana pemasaran atau kewirausahaan. Baik, karena ini adalah workshop, silahkan Anda masuk saja di situsnya Google, ya, masuk ke sini www.google.com. Kemudian silahkan Anda ketik Google Form. Baik, oke. Nah, dari sini ada beberapa pilihan, ya, ada Google Form free online, ada Google Form dan seterusnya. Kita pilih yang Google Form free online survei. Oke, lalu kita pilih go to Google Form. Oke, tampilan dari Google Form pertama kali ini ada tanda plus, ya, ada tanda plus berwarna. Kita klik tanda plusnya. Kemudian ada tampilan formulir tanpa judul. Nah, disinilah Anda akan mengisi judul surveinya apa. Judul survei ini tentunya harus disesuaikan dengan bisnis yang Anda miliki, yang Anda survei, ya. Jadi dalam uji kompetensi kali ini kan Anda itu akan melakukan demonstrasi, ya. Demonstrasinya berupa nanti ada survei pasar, ada membuat flyer digital dengan platform emoji dan bisnis plan. Nah, nanti nama produk yang Anda survei adalah masing-masing, ya, yang sesuai dengan yang Anda lakukan. Ya, kalau Anda belum punya produknya, kalau belum punya bisnisnya, Anda ngarang saja nama bisnis yang rencananya mau dilakukan. Nah, misalnya ini saya kasih contoh saja, kita punya produk, kita mau membuka usaha ayam goreng. Nah, ini berarti kita harus survei dulu, ya. Kira-kira bagaimana respon pasarnya, bagaimana kira-kira keinginan dari pasar itu apa, ya kan? Nah, misalnya kita akan survei pasar ayam goreng Kontuku. Nah, ini mereknya Kontuku. Di bawahnya ada deskripsi. Nah, ini kita isi penjelasan tentang tujuan dari survei pasar ini apa. Di halaman bawahnya deskripsi kita tulis begini: responden yang terhormat, mohon kesediaan Anda mengisi survei ini dalam rangka pembukaan atau launching ayam goreng Kontuku. Nah, kemudian ini ada kata-kata yang penting di sini, yaitu biasanya kan responden susah menjawab kuesioner, ya. Agar mau, maka Anda harus membuat kata-kata yang menarik bagi mereka agar mau mengisi. Misalnya kata-katanya begini: bagi responden pertama, kami berikan apresiasi berupa 1 porsi ayam goreng gratis ke alamat Anda. Nah, dengan kata-kata ini kemungkinan besar responden mau menjawab kuesioner yang Anda bagikan ini, atau Google Form yang Anda bagikan ini. Oke, ya. Selanjutnya ini di halaman pertama atau bagian pertama Google Form itu ada pertanyaan di lembar bawahnya. Ini kita hapus saja. Ya, kita klik tanda hapus.
Nah, sehingga tampilannya hanya judul saja, judul dan deskripsi. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sebelah kanan tampilan di halaman judul ini ada menu. Nah, ada tanda plus, kemudian ada impor pertanyaan, tambahkan gambar, video, dan tambahkan bagian. Ya, jadi dalam workshop ini kita akan mempraktekkan ini adalah yang plus dan sama dengan saja, yaitu plus untuk menambah pertanyaan baru dan sama dengan untuk menambah bagian baru atau halaman baru ya. Oke, jadi halaman judul sudah jadi. Kita sekarang ke bagian kedua atau halaman kedua, yaitu dengan klik tanda sama dengan. Nah, bagian kedua kita isi profil. Nah, bagian 2 kita isi judulnya adalah profil responden. Lalu profil responden akan kita isi apa saja? Maka kita klik tanda plus. Profil pertama kita akan buat misalnya nama. Nah, nama ya. Kemudian di sebelah kanannya kalau Anda geser ke kanan, ini ada alternatif jawaban dari Google Form, itu tersedia ya. Dari jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda dan seterusnya. Karena pertanyaannya nama, maka kita pilih alternatif jawabannya adalah jawaban singkat. Oke, muncul di situ. Kita tambahkan lagi profilnya, kita klik tanda plus. Profil yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin, kita klik alternatif jawabannya adalah drop down. Kita klik drop down. Nah, drop down ini ada nomor 1, ada opsi 1, misalnya kita ketik pria. Nah, bisa kita lihat begitu kita menulis kata pria, Google Form sudah memberikan alternatif pilihan berikutnya ya. Ini ada wanita, kita klik wanita. Oke, kemudian yang ketiga kita bikin profil lagi, yaitu usia. Usia kita bikin alternatif jawabannya adalah pilihan ganda, karena nanti akan kita bikin rentang usia yang akan kita pilih ya. Usia kita alternatif pilihan gandanya adalah misalnya kita buat rentang usia. Yang pertama adalah misalnya kita buat di bawah 20 tahun. Kemudian yang kedua 20 sampai 30 tahun, ya kan? Yang ketiga 30 sampai 40 tahun, dan terakhir kita buat rentang usia adalah di atas 40 tahun. Oke, jadi profilnya saya buat 3 saja ya, cukup. Nanti kalau Anda mau riset yang lebih lengkap, mungkin profilnya bisa ditambah lagi, dikembangkan lagi. Misalnya tingkat penghasilan, kemudian tingkat pendidikan, kemudian tempat tinggal, bisa Anda kembangkan lagi. Oke, sekarang kita menuju ke bagian 3. Nah, sebetulnya inti dari survei ini adalah di bagian 3 ini, karena kita akan mulai membuat instrumen ya, baik pertanyaan atau pernyataan ini yang akan dipakai untuk mendapatkan data. Ya, apakah data berupa data untuk kepentingan survei pasar atau survei kepuasan pelanggan. Oke, dan pertanyaan-pertanyaan yang Anda buat di Google Form ini ada ketentuannya, yaitu minimal harus mengandung unsur 4P atau marketing mix ya. Itu ada paling minimal ya, itu 4P, yaitu apa? Menanyakan mengenai harga atau price ya, kemudian menanyakan produk atau produk, kemudian yang ketiga menanyakan promotion, dan place yang terakhir. Oke, yang pertanyaan yang pertama ya. Nah, pertanyaan pertama kita kasih angka ya, angka 1, karena biar nanti ketika kita mendownload output dari Google Form ini di format Excel itu datanya bisa kita sortir. Pertanyaan pertama misalnya kita menanyakan produk, misalnya apa? Karena kita yang disurvei adalah ayam goreng ya, maka kita akan menanyakan ke responden jenis ayam goreng apa yang paling Anda sukai ya. Ini pertanyaan mengenai produk, sehingga jangan sampai nanti kita menjual produk yang tidak diinginkan oleh konsumen.
Oke. Kemudian kita membuat pertanyaan yang kedua. Nah, tadi pada saat saya membuat pertanyaan pertama, kita menggunakan tanda plus. Tapi ini kalau untuk pertanyaan kedua dan seterusnya, kita bisa menggunakan tanda duplikasi. Ya, jadi kalau menggunakan tanda duplikasi, itu berarti pertanyaan yang pertama kita copy persis. Nah, kita copy. Nah, tinggal kita edit saja. Pertanyaan pertama kita edit menjadi pertanyaan kedua, yaitu kita menanyakan tentang P yang kedua, yaitu apa? Price. Nah, kita ingin menanyakan tentang kira-kira berapa sih harga ayam goreng yang akan kita jual dan sesuai dengan kemampuan mereka membeli. Maka pertanyaannya mungkin bisa seperti ini. Jadi pertanyaannya misalnya, menurut Anda berapa harga satu porsi ayam goreng yang paling sesuai? Nah, jadi kalau pertanyaannya berapa harga yang kira-kira menurut mereka sesuai, kita kasih alternatif jawaban 10.000, 15.000 dan 12.000 dan 20.000. Oke, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan yang ketiga. Kita klik lagi duplikasi. Duplikasi. Pertanyaan yang ketiga itu terkait dengan apa? Promotion atau P yang ketiga ya. Menurut Anda bentuk promosi apa yang paling disukai? Nah, kita berikan alternatif jawaban, misalnya kita akan membuat promosi dalam bentuk diskon. Ya, kemudian beli 2 gratis 1, kemudian ada gratis ongkir. Nah ini di dalam tampilan jawaban ini ada angka 20 atau bekas angka jawaban pertanyaan di atasnya, bisa kita hapus nih. Caranya dengan diklik tanda silang di kanannya. Nah, jadi kalau ada jawaban yang tidak kita inginkan, diklik saja tanda silang di kanannya, ya. Atau kalau misalnya pertanyaan nomor 3 ini Anda kok memberikan kesempatan responden untuk menentukan sendiri bentuk promosi, silahkan Anda klik saja lainnya. Nah, klik lainnya. Nanti si responden bisa menjawab sendiri, ya, diketik sendiri bentuk promosinya apa di luar yang kita sediakan 3 alternatif jawaban ini. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 4 mengenai place. Nah, yang keempat kita menanyakan mengenai place. Pertanyaannya adalah, menurut Anda tempat yang paling disukai untuk membeli ayam goreng itu di mana? Nah, nanti jawabannya misalnya Anda kasih alternatif, yang pertama mall, kemudian di pasar, kemudian di pinggir jalan. Ya, kalau mau ingin ditambahkan jawaban yang dari mereka di luar 3 ini, bisa diklik lainnya. Oke, jadi tahap pertama dalam membuat Google Form sudah selesai, yaitu menyusun instrumen di Google Form. Ya, oke, nanti tahap kedua adalah mengirim. Tapi sebelum dikirim, kita perlu men-setting ya. Jadi kita perlu setting tampilan dan ketentuan di Google Form ini. Kita klik ini, klik tanda roda ya, setting atau setelan. Di dalam menu setelan kita ada umum, presentasi dan kuis. Nah, yang pertama kita klik umum, itu kumpulkan alamat email, tanda terima respon dan selalu. Kemudian batasi 1 tanggapan. Kemudian yang berikutnya ini kita klik presentasi. Nah, di dalam menu presentasi itu ada tulisan pesan konfirmasi. Nah, maksudnya apa? Ketika nanti responden menjawab Google Form ini dan mengirimnya, kita harus memberikan konfirmasi atau sampaikan bahwa Google Form sudah mereka isi ya. Maka misalnya kata-katanya berbunyi seperti ini. Pesan konfirmasinya misalnya, terima kasih, jawaban survei Anda telah terkirim. Nah, sehingga ini memastikan ya, meyakinkan kepada si responden bahwa sudah berhasil mengirim kuesioner atau Google Form ini. Kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian satu lagi, sebelum kita kirim ke calon responden, kita tampilan dari Google Form ini kita kasih theme ya, atau tema. Kita klik theme, ya, ada gambar di atas ya, kita pilih gambar. Nah, karena ini konteksnya survei ini punya contoh ini adalah makanan, maka kita pilih tema makanan dan bersantap. Kita pilih makanan misalnya ya, kita klik sisipkan.
Nah, oke, sehingga gambarnya otomatis langsung muncul di header atau bagian atas dari Google Form ini. Kalau sudah, kita klik tanda silang, klik. Nah, ini kalau kita membuat theme yang sudah disediakan oleh Google Form. Kalau yang lebih bagus tentunya Anda pakai theme adalah foto-foto yang Anda miliki sendiri terkait dengan produk yang disurvei. Caranya sama ya. Nanti kalau mau memasukkan foto Anda, misalnya sudah benar membuat ayam goreng misalnya, Anda klik tadi theme. Nah, yang klik adalah unggah. Nah, jadi nanti Anda klik unggah, kemudian dia akan menuju ke drive di komputer. Nah, nanti di situ ambil foto yang sesuai dengan produk yang disurvei. Ya, otomatis nanti dia akan masuk di header juga. Oke, kalau sudah, kita sekarang bagian yang berikutnya adalah mengirim. Nah, kita klik kirim. Kita klik linknya, kemudian klik perpendek URL. Oke, kemudian kita klik salin. Nah, yang langkah selanjutnya adalah link ini akan Anda salin atau copy. Kalau link dari Google itu kan bentuknya masih angka dan huruf, masih acak-acakan ya, sehingga kalau kita buat dengan kata yang lebih spesifik itu akan lebih kelihatan profesional. Nah, nanti caranya adalah apa? Kita dengan menggunakan Bitly. Nah, ya. Jadi nanti Anda bisa masuk ke sini ke www ya. Nih ada https://app.bitly.com. Nah, nanti Anda klik saja ini, create. Nah, kemudian link yang diperoleh dari Google Form tadi, yang Anda klik salin atau copy, Anda masukkan di sini, di paste di sini, paste long URL. Nah, setelah itu di bawahnya ada customize back half. Nah, disinilah nanti Anda bisa membuat nama link ini sesuai dengan yang Anda inginkan. Linknya kita kasih nama survei ayam goreng. Kalau sudah oke, kita klik save. Nah, ini muncul kata-kata error, berarti ada kata-kata yang tidak sesuai. Kita bisa rubah nih. Kalau tadi namanya survei ayam goreng, mungkin kita ganti pakai huruf besar misalnya. Nah, ternyata berhasil. Tadi kadang-kadang memang begitu ya, dia ada huruf besar atau kecil, kadang-kadang nggak sesuai, kita rubah saja. Kalau sudah, berarti kita tinggal klik copy. Hasilnya kita copy, kemudian kita kirim ke WA lagi, ke WA yang tadi. Kita klik paste. Tuh, jadi linknya sudah berbentuk kata. Nah, jadi Anda tinggal menambahkan kata pengantar seperti tadi. Oke, jadi ditambahkan kata-kata sama seperti tadi. Mohon kesediaan Anda mengisi survei berikut. Kemudian ada linknya, nama linknya tadi survei ayam goreng, dan kita klik kirim. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat link yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan topik survei yang akan kita buat ya, sehingga kita lebih kelihatan lebih profesional karena linknya sudah sesuai dengan topik dari yang kita survei. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Google Form yang awal untuk memastikan apakah tadi isian dari responden pertama itu sudah masuk atau belum. Kita klik Google Form yang awal. Nah, ternyata sudah masuk nih. Karena apa? Sudah ada angka 1 di menu respon ya. Respon 1, berarti sudah ada 1 orang responden yang berhasil mengirimkan jawaban. Kita klik respon. Nah, kelebihan Google Form adalah tadi data jawaban dari responden itu sudah disusun dalam bentuk grafik, sehingga ini bisa merupakan data analisis deskriptif ya, yang bisa kita pakai untuk menganalisis kira-kira seperti apa nih respon dari calon konsumen kita. Nah,
respon dalam bentuk kurva ini yang nanti harus Anda print ya. Jadi harus Anda print dan harus dikirim ke email LSP ya. Jadi bagaimana caranya agar bisa di print? Kita harus konversi dulu. Jadi data ini kita simpan dalam file dalam bentuk PDF. Caranya apa? Kita klik yang ujung kanan atas, klik print, kemudian kita pilih save as PDF. Kemudian kita klik save. Jadi kita akan memberikan nama file untuk ini PDF ini. Yang pertama adalah respon survei underscore nama. Ya. Jadi penamaan file untuk gambar kurva ini atau hasil jawaban responden dengan nama file survei responden underscore nama Anda masing-masing. Lalu kita klik save. Nah, nanti file PDF ini yang format digital Anda kirim ke email, dan untuk fisiknya Anda print karena akan disampaikan pada saat nanti menghadap ke asesor. Itu ya. Kemudian ini ada data lagi di outputnya Google Form, itu ada data Excel yang bisa kita dapatkan. Caranya apa? Kita klik ini, klik tanda plus warna hijau ya, di sebelah kanan atas ada tulisannya membuat spreadsheet. Kita klik, kemudian kita klik buat. Oke, kita tunggu sampai dia download dan membuka output dalam bentuk Excel ya. Nah, ini sudah muncul tampilannya. Lalu tampilan ini harus kita download dulu ya. Filenya kita convert ke format Excel. Kita klik file, download, dan klik Microsoft Excel. Nah, ini tampilan dari output Microsoft Excel. Ini memang masih belum rapi ya. Jadi kita masih harus mengedit. Khususnya ini untuk kolom pertanyaan. Ini kolom pertanyaan ini masih terlalu lebar sehingga harus kita rapikan dulu. Caranya begini. Kita baris ya, row ya, atau barisnya kita lebarkan ke bawah. Kemudian kita blok kolomnya, kita klik wrap text. Nah, sehingga semua pertanyaan di setiap kolom akan terlihat semua. Begitu juga kolom yang lain kita blok dan kita klik wrap semua. Nah, sehingga muncul di situ. Nah, setelah setelah selesai, kita simpan file Excel ini, kita simpan ya, klik save as. Kemudian penamaan filenya adalah rekapitulasi survei underscore nama. Nah, kita simpan, klik save. Saya rasa materinya sudah semua ya, dari mulai membuat instrumen sampai dengan mengirim, mencetak, dan menganalisis datanya ya. Analisis datanya tadi berdasarkan data kurva ini ya, kurva atau grafik dari respon. Demikian materi workshop survei pasar pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi pada seri pelatihan dari LDP Wirausaha Nusantara di kesempatan yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.